Halo semua, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan, dan masih dalam rangkaian pembahasan mengenai Android App Architecture Framework. Di video kali ini akan menjadi rangkaian terakhir dari pembahasan mengenai Android App Architecture Framework, di mana pada bagian ini saya akan membahas konsep lanjutan dari 3 video sebelumnya yang kita udah membahas mengenai MVVM dan HILT. Namun secara studi kasus kita akan kembali pakai bagian yang kedua, yaitu studi kasus mengenai form FGD gitu ya, daftar presensi forum group discussion gitu ya. Itu untuk studi kasusnya. Namun secara konsep pembahasannya, karena di 3 video sebelumnya kita udah membahas konsep pengembangan dari MVVM, yaitu ditambahkan dengan MVVM plus HILT. Nah, di video kali ini kita akan membahas database-nya juga gitu ya, dimana yang akan kita bahas MVVM, pakai HILT, dan pakai ROM juga. MVVM, HILT, dan ROM udah sepaket tuh gitu ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas konsepnya terlebih dahulu. Mungkin selepas video kali ini baru akan dicoba dipraktekkan MVVM, HILT, dan ROM. Oke, jika rekan-rekan masih ingat di video kedua dari rangkaian Android App Architecture Framework, kita udah mengerjakan praktik MVVM, yaitu daftar hadir FGD dengan menggunakan fragmen input dan output. Di video part kedua pada waktu itu kita spesifik hanya menggunakan MVVM saja gitu. Namun kita melipir dulu gitu ya ke project counter app di video ke-3, 4, dan 5 dengan pengembangan MVVM plus HILT gitu ya. Nah, baru di video kali ini kita kembali lagi akan mengerjakan ini, namun kita coba kembangkan dari codingan sebelumnya gitu ke dalam bentuk seperti ini. MVVM, HILT, dan ROM gitu ya. Nah, jadi 3 hal ini akan kita masukkan, di mana beberapa perubahan yang akan kita coba lakukan. Tentunya yang pertama kita akan bikin entity-nya terlebih dahulu gitu, dengan menggunakan anotasi ROM. Kemudian kita akan coba buat repositorinya juga gitu. Kalau rekan-rekan masih ingat di video sebelumnya kita udah pakai repository sebagai bentuk pembuatan logik ya dari increment algorithm dan decrement algorithm gitu. Nah, kalau di sini repositorinya akan digunakan dalam mengelola akses dari data, akses objeknya gitu ya, untuk DAO-nya. Kemudian selanjutnya akan dibuatkan view modelnya yang terintegrasi dengan HILT tentunya ya. Kemudian dilanjutkan database-nya disediakan oleh HILT modul, dan terakhir adalah view fragmentnya. Kita akan gunakan fungsi insert dan observe live data untuk menampilkan data. Jadi fungsi ROM database yang akan kita coba praktekkan di sini adalah insert dan view gitu ya. Jadi di video kali ini kita tidak akan dulu membahas mengenai update dan delete gitu ya. Jadi pure insert dan view saja. Nah, kurang lebih skema yang akan dilakukan di video kali ini adalah seperti ini. Kelas view utamanya adalah activity gitu. Namun ini dipecah menjadi 2 anak, ada fragment on input dan fragment output. Nah, bedanya adalah teman-teman ini nanti semua akan berkumpul di attendance view model gitu ya. Di mana di sini kita memanggil fungsi-fungsi view model yang secara logik itu ada di dalam attendance repository. Nah, disinilah kita simpan insert attendance untuk inputnya dan get all untuk mendapatkan value-nya. Tentunya kita di sini akan menggunakan flow juga gitu ya. Flow dan coroutine gitu sebagai satu bentuk pengambilan data dari belakang layar gitu ya secara asinkronus. Dan insert sama get data itu jelas didapatkan dari database ROM-nya ya, dimana kita akan punya model data kelas yang bernama attendance model nanti gitu. Nah, dari sini nembaklah ke database ROM. Nah, database ROM, attendance database, attendance repository, view model, ini semuanya dikelola di dalam sebuah app modul. App modul inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai HILT-nya ya,
yang akan mengorkestrasi seluruh kelas-kelas yang saling bersinggungan ini gitu, sehingga nanti dapat diakses kembali ke dalam view. Nah, secara arsitektur implementasinya seperti tadi gitu ya. Arsitektur dari sisi kelas diagram ya, relasinya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari gambar kelas diagramnya, relasinya seperti ini. Namun kalau dari alur dependency injection menggunakan Hilt-nya, ini adalah kelas utama yang akan kita coba jadikan acuan utama ya. Seperti video sebelumnya di mana kita udah mempraktikkan MVVM dan Hilt. Teman-teman di sini kita membuat sebuah kelas My App gitu ya. Di mana Hilt Android app-nya kita daftarkan di sini. Nanti dia akan memanggil app modul, di mana di sini ada anotasi modul dan install in dari singleton komponennya. Nah, baru deh dari sini dia akan nyebar gitu ya ke dalam bentuk yang pertama provided database, yang kedua provided DAO, dan yang ketiga adalah provided repositorinya. Nah, disinilah logiknya kemudian di execute gitu ya, dan dipanggil oleh view model. Nah, si view model ini nanti akan melakukan injeksi dalam bentuk Android entry point ke dalam fragment serta activity-nya gitu ya. Jadi dia nanti akan pakai Android entry point dan akan pakai view models juga untuk ditampilin ke user. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mekanisme yang ada di sini pure udah dibungkus semuanya pakai Hilt alias DI atau dependency injection menggunakan Dagger dengan library Hilt. My app, app module, provide database, provide DAO, provide repository, diakses lagi oleh view model, ditampilin ke view, atau bisa dibilang kata-katanya diinjek gitu ya ke fragment serta activity-nya kayak gitu. Nah, kurang lebih ini hal-hal yang akan kita lakukan di dalam bagaimana mempraktekkan studi kasus ini gitu ya. Yang awalnya hanya MVVM saja, nah kita sekarang kembangkan menggunakan Hilt dan ROM gitu ya. Nah, setidaknya step by stepnya adalah seperti ini. My apps jadi roots, F module nanti nge-provide bagaimana dependensinya berjalan, ada repository juga, kemudian view model, dan nanti view-nya ada di fragment dan activity. Nah, sebagai preview beberapa contoh codingnya yang akan coba diimplement, inti-intinya ya itu seperti ini. Nanti akan kita gunakan library Hilt dari Gradle yang official dari Google gitu. Kemudian di pluginnya ditambahkan juga nanti di My Apps-nya yang menjadi roots dari aplikasinya kita akan pasang anotasi Hilt Android apps. Jangan lupa di manifestnya ditambahkan. Nah, ini untuk melakukan deklarasi Hilt-nya cukup seperti ini saja. Nah, ketika melakukan implementasinya, ini adalah proses injeksi repository ke view model. Ada attendance view model yang nantinya akan melakukan injeksi terhadap repositorinya, dan tentunya nanti dipanggilnya di view, yaitu di fragmentnya gitu ya, dengan melakukan anotasi add entry point. Nah, baru nanti untuk database-nya sendiri akan ada add module dan add install in untuk singleton komponen, di mana di sini ada fungsi pembuatan database, ada fungsi untuk membuat objeknya, dan fungsi untuk mendeklarasikan repositorinya gitu. Nah, kurang lebih gambaran besar codingnya seperti ini secara step by step. Nanti akan coba di-implement gitu di dalam video sebelumnya gitu ya. Namun saya mau coba melipir dulu karena ini sudah dibahas mengenai arsitekturnya, namun kita belum sempat membahas konsep mengenai database-nya itu sendiri. Kok tiba-tiba ada ini sih gitu ya, yang bentuknya itu adalah ROM database builder. Ini apa nih gitu ya. Terus bagaimana nanti fungsi DML-nya. Nah, kita akan combine dengan materi ROM persistence library. Oke, salah satu library yang ada di Android yang bisa digunakan dalam pengelolaan database adalah ROM persistence library, terutama database lokal ya. Jadi ROM jelas bagian dari Android arsitektur komponen yang dirilis di Google I/O 2017, sampai sekarang masih sangat stabil untuk digunakan. Dan si ROM ini memberikan abstraction layer nih gitu dari database utamanya, yaitu bentuk SQLite gitu kan ya. Jadi betul-betul dilakukan abstraksi oleh Google, jadinya kita benar-benar tinggal pakai interface-nya saja gitu ya, dimana hanya terdiri dari metode disertai parameternya aja, nggak ada konten isinya gitu ya. Nah, maka
sangat direkomendasikan untuk kemudian ini digunakan oleh kita gitu ya dalam rangkaian clean arsitektur gitu di arsitektur modern Android gitu. Oke. Ini mungkin library yang lain ada Grindao, ada ORM Live, ada Realm gitu. Namun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh ROM ini sangat memiliki boilerplate code yang sedikit gitu ya. Dan di sini terintegrasi penuh dengan komponen arsitektur yang lainnya seperti live data yang tadi ya coroutine udah sempat saya mention juga. Nah, ini adalah arsitektur lebih detail lagi dari yang namanya ROM database. Nah, setidaknya teman-teman akan membuat model yang kelas yang bentuknya model yang isinya entity, kelas yang bentuknya DAO, data access object, dan kelas yang bernama ROM database gitu. Jadi 3 komponen utama ini akan dibuat. Nah, kata kuncinya adalah ada notasi setelah ROM-nya ya, bisa dideklarasikan. Jadi ada add database, ini akan menjadi kelas abstrak yang akan mengextend ROMs database-nya. Kemudian di fase pembuatan database ini metode yang akan teman-teman pakai itu adalah database builder dan in-memory database builder. Yang kedua, entity ini akan merepresentasikan model yang seperti biasa teman-teman udah bikin gitu. Nah, yang menariknya ditambah dengan data akses objeknya gitu. Dimana DAO inilah yang digunakan untuk melakukan DDL ataupun DML ya dari fungsi-fungsi database yang dibuat. Nah, menariknya nanti DAO ini akan beririsan juga dengan yang namanya repository gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat lagi memang tetap repository ini yang megang kendalinya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini secara alur ya. Jadi aplikasi nanti akan menggunakan database ROM untuk dapetin objek akses datanya. Terus aplikasi akan menggunakan setiap DAO-nya untuk dapetin entitas dan menyimpan perubahannya tersebut kembali ke database melalui DAO gitu. Dan habis itu udah deh entitasnya bisa didapatkan untuk bisa netapin value sesuai dengan kolom tabel yang ada di database. Nah, ini fungsi utama dari si database ROM-nya. Nah, tentunya fungsi-fungsi ini kita combine dengan view model, dengan repository, dengan hilt ataupun dagger-nya gitu ya. Nah, maka ini adalah contoh-contoh implementasinya ya. Ini adalah contoh dalam melakukan deklarasi tabel. Jadi teman-teman tinggal bikin pakai anotasi entity, kemudian table name sama dengan ini nama tabelnya. Kemudian dari data kelas yang biasa kita buat, kita tambahin ID unique dan bisa kasih anotasi primary key di sini. Kemudian atribut-atribut yang lain ini represent dari konsep object relational mapping ya. Kalau di sini ada variabel yang ada di dalam coding, nah untuk variabel yang ada dalam database itu ada di dalam kolom infonya. Ada name, first name. Jadi first name yang tidak ada underscore dengan first underscore name ini langsung dimappingkan gitu ya di proses ini. Apalagi kalau nanti mulai pakai parsing parcel label ini udah langsung di mappingin aja gitu ya antara output API-nya dari return JSON ke dalam variabel lokal yang ada di dalam project Android-nya. Nah, ini di bagian data definition language ya. Nah, bagaimana dengan DML-nya, data manipulation language-nya? Tentunya teman-teman akan bikin interface. Nah, di interface ini nanti ada nama interface yang bisa teman-teman bikin, dan seperti fungsi dari interface yaitu hanya memunculkan metode saja. Nah, inilah uniqueness dari ROM. Teman-teman tidak perlu mendeklarasikan bagaimana fungsi melakukan get all di dalam database, load all data by ID, menemukan pencarian berdasarkan nama, melakukan insert ke database, melakukan delete ke database. Itu udah nggak perlu lagi mendeklarasikan konten logik dari database-nya. Tidak perlu. Teman-teman betul-betul hanya memanggil metodenya saja, dan nanti metodenya ini kita tinggal isi value-nya yang ada di parameter ini gitu, yang nantinya si value dari parameter ini didapatkan dari inputan dari user kayak gitu. Nah, namun gambaran manipulasinya kita bisa tambahkan di sini. Kayak misalkan teman-teman mau menampilkan sesuatu, maka pakai add query select bintang from. Nah, ini masih sama gitu ya, SQL syntax gitu ya. Select bintang from user table where UID in. Nah, paling beberapa tipis-tipis ini agak berbeda dari sisi pemanggilan value-nya aja gitu kan. Sampai delete insert juga kurang lebih masih sama gitu ya. Nah, ini dari sisi DML-nya si database ROM ya gitu.
Nah, habis itu ada juga nge-define singleton ketika teman-teman mau mendeklarasikan nama database-nya. Jadi di sini kita pakai ROM database builder untuk bikin database ROM-nya, dan nanti di sini nama database-nya pun dideklarasikan. Dan ini bisa kita bungkus dalam bentuk companion object gitu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan dari program Bangkit gitu ya, untuk materinya juga gitu. Nah, kita akan coba gitu ya mempraktekkan rangkaian materi ini MVVM, HILT, dan ROM ke dalam sebuah project, di mana projectnya kita melanjutkan aja project yang sebelumnya sudah pernah kita kerjakan. Nanti kalau database-nya sudah jadi dan sudah selesai, rekan-rekan juga bisa melakukan inspect database gitu dengan cara mengakses view, kemudian tools Windows, kemudian cari apps inspection. Karena ini database lokal, jadi nanti view dari database-nya teman-teman bisa dilihat di app inspection dan membuka tab database inspector. Nah, di sini nanti kelihatan nih ada berapa tabel, di dalam tabel tersebut ada berapa atribut, tipe datanya apa, gimana struktur datanya, value datanya juga bisa kelihatan di dalam Android Studio-nya langsung. Kayak gitu ya. Nah, ini kurang lebih caranya atau mekanismenya untuk bisa mengecek apakah database yang kita buat ada atau enggak, kemudian value-nya udah masuk atau belum, ketika mau ditampilin data dari database-nya juga ada atau enggak gitu ya. Nah, ini kurang lebih ya. Di sini ada proses submission Android Expert diubah nih di database-nya. Kemudian data yang ada di dalam database-nya pun ini ikut muncul dan berubah gitu, seperti submission Android fundamental gitu ya. Nah, ini adanya di database inspector. Kita bisa melakukan ini juga gitu ya. Perubahan yang di dalam database akan otomatis sinkron di dalam aplikasinya gitu. Oke. Nah, di sini pun ada ya fungsi namanya live update gitu. Nanti fungsi live update ini bisa digunakan ketika fungsi CRUD-nya sudah berjalan. Ini untuk video selanjutnya gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan implementasi database inspector ini untuk mengecek konsep live update dari ROM database-nya juga. Nah, di sini langsung muncul dan di database-nya pun langsung muncul. Kayak gitu. Oke, kalau di sini di delete, di sini otomatis ikut ke delete juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk persiapan atau pembahasan konsep mengenai MVVM, HILT, dan ROM yang kemudian di video setelah ini akan kita langsung praktekkan gitu ya, melanjutkan codingan dari codingan sebelumnya di mana kita sudah membuat MVVM. Nah, sekarang kita rombak, jadi teman-teman tinggal lanjut aja nih. Kalau hasil yang ini udah dilempar ke GitHub, nah kita lanjutin lagi agar menggunakan arsitektur yang lebih ideal gitu ya, MVVM, HILT, dan ROM. Oke, itu saja paling untuk video kali ini. Saya izin tutup dan alhamdulillahirobbilalamin. Kita cek video selanjutnya. Hatur nuhun.